Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Menes sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Itu kata firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Jadi melalui Yesus kita diselamatkan. Melalui Yesus kita menemukan surga itu. Dan puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Dengan semangat pagi pula kita bekerja, berkarya. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hari ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih. Biarkan kami bergerak kepada iman dan ketaatan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat yang ke-13 dan ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah bergerak kepada iman dan ketaatan. Dan kita bisa melihat kalau dari pembacaan ayat yang ke-13, dia berkata dengan jelas, melupakan apa yang di belakangku. Tentu kita punya latar belakang yang tidak baik. Ada yang baik mungkin, tetapi saya yakin ada banyak orang yang sebelum mengenal Kristus hidupnya tidak berkenan, tidak baik. Dan itulah yang dialami oleh Saulus. Sekalipun dia seorang pemimpin agama, tetapi perbuatannya menyakiti orang, membunuh orang. Bahkan dialah orang yang terlibat langsung di mana dia menjaga pakaian-pakaian orang-orang yang membunuh martir pertama, yaitu Stefanus. Dan kita tahu dalam kisahnya dalam Kisah Rasul 7 ayat 57 sampai 58. Dan begitu luar biasanya. Tapi kita tahu pula bahwa Pak Stefanus dia tidak mempersalahkan siapapun. Justru dia sujud berdoa di hadapan Allah sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Bahkan dia sempat melihat pintu surga terbuka baginya. Itu orang-orang yang bergerak ke arah iman dan ketaatan. Walaupun dia dirajam, dia tidak menyangkal imannya. Walaupun dia disakiti, dia tidak menyangkal imannya. Walaupun orang-orang menyakitinya, orang-orang tidak dibencinya. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Paulus katakan, aku melupakan itu. Dan ketahuilah bahwa ketika engkau mau melupakan yang di belakang dan menerima Yesus, engkau dosamu telah diampuni. Engkau mengakui segala dosamu di hadapan Allah, engkau dibuatnya suci, engkau dibuatnya kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus. Dan bagaimana kita supaya menjadi kudus? Mengakui segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Allah. Sehingga kita bisa melupakan yang di belakang kita. Dan kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Paulus untuk bergerak kepada iman dan ketaatan adalah memandang ke depan. Nah, tentu tidaklah gampang untuk bisa terus memandang ke depan dengan sikap iman positif dalam ketaatan. Itu membutuhkan energi, menyerap energi pula dari seluruh kehidupan kita ini untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mengarah ke depan, memandang ke depan, melihat ke depan. Jadi kadang-kadang dosa masa lalu ini seringkali mengotori pikiran kita. Dosa masa lalu ini seringkali diperlihatkan oleh setan kepada kita. Supaya apa? Hei Simon, kau masih kotor. Itu siasat dari si setan. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, melupakan yang di belakang kita dan menuju kepada memandang ke depan, di mana ada pengharapan Kristus itu. New hope in Christ. Ada pengharapan baru dalam Kristus ketika kita sudah berada melihat ke depan.
Dan bukan itu saja, kita mulai build our relationship with God, with Jesus, with the Holy Spirit, with the words of the Lord. Jadi kita akan membangun iman kita dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus, dengan firman. Kenapa? Memandang ke depan, kita perlu energi, bukan energi dari kita. Kita perlu kekuatan, bukan kekuatan dari kita. Kalau kita mau bergerak dalam iman dan ketaatan kepada Kristus, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Lalu yang ketiga kata firman Allah, berlari-lari kepada tujuan. Wow, ini yang sangat luar biasa. Bukan berjalan, bukan santai, berlari. Berlari menuju kepada tujuan itu. Dengan sekencang-kencangnya menuju kepada tujuan itu. Dengan harapan, apa yang sudah disediakan, kehidupan yang kekal itu. Nanti sore akan saya bawakan bagaimana tujuan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup ini sebagai orang percaya, keimanan kita, ketaatan kita hanyalah sebagai kamuflase. Keimanan kita hanyalah lip service saja. Tapi kalau kita tahu kemana kita harus menuju dan meniru siapa kita, saya yakin dan percaya kekristenan kita akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Selama kita hidup akan memberikan dampak dalam hal-hal yang baik. Nah, bukan dalam hal-hal yang jahat. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa ketika kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh sesuatu, kata firman hadiah, yaitu panggilan surgawi. Wow, kita tidak tahu kapan kita akan menerima panggilan itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, pertanyaannya, apakah engkau hidup dalam imanmu yang sungguh kepada Yesus? Apakah engkau hidup dalam imanmu yang benar-benar kepada Yesus? Apakah engkau sedang dalam ketaatan kepada Dia? Ketika Tuhan memanggil engkau, ketika Tuhan datang ke bumi ini, satu hal yang sangat dikhawatirkannya ialah apakah ia menemukan iman di bumi ini. Kalau orang beriman hidup dalam ketaatan, wow, itu Tuhan sangat senang. Tetapi itulah yang dipertanyakan Allah. Karena dengan situasi kemajuan zaman, kadangkala orang tidak lagi mengandalkan iman mereka. Tidak lagi mengandalkan harapan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka mengandalkan kekuatan hikmat mereka, bukan hikmat Allah. Hikmat Allah kan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Kalau hikmat dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Dan itu sebabnya kita perlu terus memiliki hikmat yang daripada Allah, supaya kita tetap move on, bergerak kepada iman yang sesungguhnya dan kepada ketaatan. Bergeraklah selalu kepada iman dan ketaatan kita sampai kapanpun. Sampai kita menuju kepada kesempurnaan yang sudah Tuhan janjikan kepada hidup kita. Sampai kita bertemu muka dengan Dia. Puji Tuhan. Dan saya tidak akan panjangkan firman Allah, tetapi doa dan harapan saya, biarkan kita bergerak terus kepada iman dan ketaatan kepada Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah yang baik itu terus menolong kami untuk kami bisa bergerak kepada iman dan ketaatan kami kepada Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya berdoa, doa dan harapan saya, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan saya juga berdoa, semoga keluar masuk kita di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mantap, mantap!